Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Partai ini ditakdirkan lahir di tengah krisis global berlarut akibat pandemi COVID-19. Tapi kami justru datang berbagi mimpi besar menjadikan Indonesia sebagai 5 besar dunia. Itu adalah perwujudan dari amanat para pendiri bangsa untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Kami yakin mimpi besar itu akan menjadi sumber energi kolektif kita sebagai bangsa untuk mengejar ketertinggalan dan menutup jurang yang menganga lebar antara potensi yang sangat besar dengan pencapaian yang sangat kecil. Langit kita terlalu tinggi, tapi kita terbang terlalu rendah. Berapa jarak antara mimpi besar itu dengan realitas kita hari ini? Untuk menempuh jarak itulah, kita harus merumuskan arah baru Indonesia sebagai peta jalan masa depan, mengkonsolidasi seluruh potensi kita dalam semangat kolaborasi, dan meledakkan kemampuan inovasi kita untuk menemukan terobosan-terobosan besar baru. Sebagai partai yang berasas Pancasila, kami mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bergabung bersama Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Partai Gelora Indonesia untuk menciptakan gelombang sejarah baru menuju 5 besar dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anies Mata, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Gahora. Jumpa lagi dengan saya Denny Riyadi Alam, Wakil Ketua Bidang Gahora. Dan pasti Sobat Gelora sudah kangen sama tema-tema dari Dr. Go. Karena kurang lebih 1-2 bulan ya, kita tidak bertemu kembali di acara Dr. Go. Dan hari ini, tepat di tanggal 25 September, saya kehadiran 2 tamu. Dan yang tamu pertama kali itu adalah Mbak Kumalasari. Halo Mbak Mala, Halo, apa kabar? baik, alhamdulillah. Nah, Mbak Mala ini adalah Ketua Bidang Gahora, kabit saya. Ya. Nah, cuman saat ini Mbak Mala akan menjadi narasumber kita, ya. Akan menjadi narasumber di mana Mbak Mala ini akan mengikuti Chicago Marathon. Wow, yang nantinya akan diselenggarakan di Chicago tanggal 10 Oktober 2021. Sebelum kita informasikan talk show kita ini, kami ini sudah melakukan rapid test dan kami juga sudah vaksin, jadi insya Allah semuanya aman. Dan kami tetap menjaga protokol kesehatan, makanya jarak kita nggak terlalu dekat ya. Jadi insya Allah kita tanpa masker, yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan. Nah, yang kedua, yang saat ini ada di Zoom, dihadirin kita semua, di hadapan kita semua, ada Coach Henry Pardede. Halo Coach, apa kabar Coach? Kabar baik, luar biasa. Sehat ya Coach? Sehat. Mantap. Nah, Coach Henry Pardede ini adalah lifestyle coach dan owner Henry's Kitchen ya. Dan tanggal 11 Oktober akan ikut Boston Marathon ya Coach. Betul sekali. Luar biasa nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng Coach Henry ya Coach. Nah, oke, siap. Sebelumnya Mbak Mala. Ya. Bagaimana Mbak? Itu buat menuju Chicago Marathon. Tapi sebelumnya boleh diceritain dulu tentang Six Marathon itu seperti apa, Mbak? Ya, terima kasih atas waktunya, Mas Denny. Apa kabar, Bang Henry? Semoga sehat selalu kita ya sampai nanti race ya. Doanya itu semoga lancar kita. Oke, ini saya mau cerita mengenai maraton ya. Maraton itu sendiri. Maraton itu
race atau pertandingan itu lari jaraknya 42,19 kilo. 42. Ya, 42,19 kilo. Wow. Maraton ini, pertandingan ini ada di lokal, Indonesia juga ada, maupun di dunia. Belum lama ini tuh ada pertandingan maraton tuh di Olimpiade Tokyo ya, Mas Denny, Tokyo. Kapan sudah, Mbak itu? Ya kan tahun ini Oh, Olimpiade Tokyo ya. Olimpiade Iya, ada iya. maraton. Yang Grace Natali sama Iya. si ini Yang juara kemarin ya. juara yang bulu tangkis, tapi juga ada maraton juga di Tokyo itu sendiri. Oke. Nah, selama pandemi ini seluruh race maupun di Indonesia maupun di dunia itu ditiadakan kan memang gitu, karena pandemi, lalu dipindahkan di tahun ini, termasuk maraton dunia ini, namanya maraton World Major Marathons. Iya. Itu ada di 6 kota di masing-masing negara, yaitu ada di Berlin, Tokyo, New York, Chicago, Boston, London ya, tadi belum aku sebutin Iya, ya, London. London. Nah, untuk Amerika ini, untuk pesertanya kita dari Indonesia bisa hadir ke sana karena tidak perlu karantina, begitu. Oke. Sedangkan kalau kalau yang Eropa itu perlu karantina, dan juga untuk turis belum dibuka kayaknya, setahu saya. Kok gitu. Indonesia malah nggak perlu karantina ya, Mbak? Enggak, iya pokoknya Amerika memang membuka untuk seluruh turis tidak karantina kan di Oh, sana, iya. di Amerikanya sendiri Di gitu. Amerikanya sendiri membuat Tapi kebijakan kalau seperti itu ya? jadi kita bisa hadir ke sana untuk ikut race. Langsung. Iya. Ya. Tapi yang agak membedakan tahun ini, karena pandemi juga, banyak peserta Indonesia tidak berangkat tahun ini, Mas Denny. Dipindahkan buat tahun depan kebanyakan. 2022. Iya. Jadi kayak saya Chicago juga saya nggak tahu nih dari Indonesia. Biasanya tuh animonya rame lah, Luar lumayan biasa rame ya, juga. Nah, maraton sendiri itu kan tadi WMM, di Indonesia sendiri juga ada beberapa race pertandingan lokal, kayak di Bali juga ada, di Jogja juga ada. Itu belum on lagi, rata-rata dibuat virtual. Mereka rata-rata Oke. virtual. Kurang lebih sih seperti itu, begitu mengenai maraton itu sendiri. Siap. Gitu. Coach Henry. Ya, Oke, saya mau tanya Coach. Bisa ceritakan nggak sih Coach tentang awalnya Coach Henry Pardede ini terjun ke maraton, Coach? oke. Jadi sebetulnya saya terjun ke maraton ini kejebak ya. Jadi Wah, kejebak. Wow, kejebak aja udah begini ya Coach. Apalagi nggak kejebak ya, niat. Wah, udah. Jadi 10 tahun yang lalu ya, tepatnya 10 tahun yang lalu itu saya tuh obesitas. Jadi berat badan saya itu 95 kilogram. Wah, Dan kayak saya Coach sekarang. Tuh, tolong Wow. Bang nih Bang, Wah, keren. ajan nih Bang. ya, Keren Coach. jadi Oke. mungkin bisa semua sih testimoni saya ada di Instagramnya saya sih, kalau misalnya netizen atau para yang menyaksikan acara ini bisa dilihat di Siap. Instagram saya. Perubahannya ya. Perubahannya. Jadi awalnya itu memang saya obesitas, kemudian saya diabetes tipe 2, dan di situ memang dokter bilang gitu, jalan satu-satunya adalah harus kardio. Ya, jadi harus sering latihan kardio selain defisit kalori, makanan atau apapun, tapi olahraga yang harus dilakukan adalah kardio. Nah, dokternya bilang kardio kalau mau cepet turut berat badannya, dia bilang, saya masih ingat tuh, kardionya harus yang high impact, tapi pelan-pelan. Apa itu dok? Lari katanya. Iya, karena kalau kita pelan-pelan ya. karena kalau kita kardio kan renang kardio, Iya. ya, sepeda kardio. Betul. Dokternya bilang kalau mau cepat lari aja, cuman pelan-pelan aja, dari mulai pelan-pelan. Nah, itu keset di otak saya. Wah, lari buat saya jadi kempes gitu kan, di set gitu imajinasinya. Iya. Lari buat saya langsing nih nanti. Jadi ada goalnya dulu nih. Wow, keren Coach, keren. Luar biasa. Oke. Nah, itu sebetulnya kalau ditanya demen nggak lari dari dulu? Enggak, itu gara-gara obesitas aja. Buat banget. Iya. Siap. Wah, mantap. Ini jadi inspirasi sebetulnya ya. Termasuk saya juga nih terutama. Berarti
lari itu adalah salah satu program dalam tanda kutip diet yang menyehatkan dan juga menyenangkan berarti ya Coach? Persis sekali. Wow. Jadi kalau kita berlari itu kan apa ya, kayak ada semacam candunya. Kita pengen lagi lari, pengen lagi lari. Kalau kita udah bisa 5 kilo, challenge lagi 10 kilo, challenge lagi terus gitu sampai kita mau nyoba event maraton seperti ini, di mana ini kan event internasional gitu. Jadi pengen nyoba. Benar. Tadinya pengen nyoba ya? Ya, awalnya memang pengen nyoba. Jadi memang ada addiction-nya, ada candunya ini lari. Bener deh, cobain. Benar. Iya ya. Dan pertama kali maraton itu kapan Coach? Pertama kali maraton itu saya di Jakarta Maraton. Oh, Jakmar. Di Jakarta Maraton itu tahu persisnya itu tahun 2012 ya. Oh, 2012. 9 tahun lalu ya. Ya, 2012 atau 2013 lah, Jakmar. Oke. Itu sih yang pertama. Oh, siap. Mbak Mala, kalau ceritanya awal Mbak Mala apa sama seperti Coach Hendry? Iya, sama, hampir sama. Jadi itu saya pas makanya tadi pas Bang Hendry cerita gitu, kok hampir sama gitu. Jadi anak saya yang kecil umur 2 tahun atau 3 tahun tuh saya mau nurunin berat badan nggak bisa juga gitu. Awal deket rumah ya udah coba deh. Saya sih nggak ke dokter tuh. Cuman saya coba lari aja deh 1 kilo, terus 2 kilo, terus jadi addiction ya Bang ya. Jadi emang addiction bener tuh, saya jadi begitu. Udah kuat sekian kilo, coba ikut race. Dari saya race 5 kilo. Terus 10 kilo, lama-lama emang bener tuh di addiction nambah, jadi kayak buat manajemen kita ya, kalau nggak ada rest kita nggak ada semangat buat latihan gitu. Jadi ketika kita untuk rest tuh nambah terpacu semangat gitu. Jadi motivasi yang berkembang di dalam diri kita itu karena ada race. Iya, ada karena race. Ada lomba, terus kita. Jadi kita buat program, buat diri kita set up program, itu jadi terpacu gitu. Oke. Gitu, kurang lebih seperti itu. Siap, Coach Hendry. Sebenarnya kan lari ini, kalau yang saya lihat ya, kita sendiri lari gitu kan. Salah satu menurut saya, ini ada salah satu olahraga yang membosankan, Coach. Karena lari aja gitu. Semua orang bisa lari, tapi Coach Hendry ini bisa memotivasi diri, terus bisa, lari sendiri, mau berdua, mau bertiga, atau mau sendiri, jalan, go. Dan bahkan bisa kayak bisa ngorbanin diri sendiri untuk ikut lari maraton sampai jauh ke luar negeri sana gitu kan. Sampai Amerika itu suatu hal yang ke sana untuk lari. Istilahnya kita keren banget. Nah, boleh nggak sih Coach kasih motivasi sebenarnya apa sih Coach? Motivasi Coach Hendry untuk lari ini dan segala macamnya Coach. Oke, jadi motivasi saya berlari ya tentunya yang awal tadi saya bilang saya pengen sehat, saya pengen punya berat badan ideal, itu awalnya. Tapi seiring dengan berjalanannya waktu, motivasi kita kan jadi berubah nih ya. Nah, saya sekarang tentunya mau mencapai prestasi yang internasional di maraton, itu motivasinya jadi naik lagi terus levelnya, the next level to the next level. Nah, di dalam berlari sebetulnya ada satu mentalitas yang saya pelajari. Tadi Mas bilang kan, kenapa sih lari nggak bosan-bosan? Iya. Lari sendiri apa? Nah, justru di situ sebetulnya ada satu mentalitas di mana kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itu yang pertama. Ya. Jadi lari itu memang membosankan kalau belum masuk di dalam tracknya. Feel larinya kita belum dapat, ya, sense larinya kita belum dapat. Itu nanti akan membosankan. Tapi begitu kita masuk, kita ada di dalam tracknya, endorfinnya dapat, bukan semakin capek, tapi semakin bersemangat gitu loh. Jadi saya rasa memang kalau ditanya beberapa orang yang belum menikmati kenikmatan dari lari, memang ya saya nggak bisa cerita. Tapi kalau harus mencoba ya.
dulu. Iya. Harus terjun dulu, ikut lari. Harus terjun dulu, baru bisa menikmati. Wah, lari itu excited banget gitu loh. Oke, mantap coach. Mungkin nanti kita akan sambung lagi coach. Kita akan iklan dulu sejenak dari Gelora TV. Untuk memudahkanmu mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia, kamu bisa menampilkan QR Code unikmu yang nanti bisa tinggal dipindai. Mau tahu caranya? Gampang. Nah, gampang kan? QR Code ini memudahkanmu untuk mengajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia. QR Code ini juga bisa dicetak di flyer, poster, ataupun stiker. Bisa juga kamu unggah di sosial media, profile picture WhatsApp, atau digital asset lainnya. Yuk, gabung bersama Partai Gelora Indonesia dan ajak teman dan rekanmu bergabung bersama. Oke, kembali lagi dengan saya Denny Riyadi dan seperti iklan yang tadi disampaikan, jadi jangan lupa bagi para penonton Dokter Go ini, jangan lupa untuk ikut join di Partai Gelora ya. Dan caranya gampang banget yang tadi disampaikan sama si Mbak cantik yang tadi ya. Dan jangan lupa subscribe ya, subscribe Gelora TV ya. Ada banyak banget konten-konten yang sangat menarik. Karena kita partai bukan sekedar partai aja yang cuma ngomongin masalah partai dan politik, enggak. Tapi kita akan membicarakan tentang banyak hal di Gelora TV. Dan juga jangan lupa follow @partaigelora ya, @partaigelora_id, jangan lupa di-follow-nya ya, @partaigelora_id, bisa langsung search di Instagramnya teman-teman semua. Oke, kita kembali lagi, Mbak Mala. Iya. Biasanya setiap olahraga itu pasti ada resiko. Nah, salah satu resiko yang terbesar di lari adalah jantung, Mbak. Nggak sedikit orang-orang yang berlari tapi tiba-tiba jantungnya kumat, akhirnya meninggal. Ya, nah bagaimana sih Mbak cara mengantisipasi ketika kita ingin olahraga lari dan supaya jantung kita juga ikut sehat gitu? Oke, makasih Mas Denny. Jadi kalau ngomongin soal sakit jantungnya ini, saya sih awam ya, karena bukan dokter juga gitu. Tapi saya mencoba begini, karena saya melihat untuk yang sakit jantung ini nggak hanya di lari gitu, di olahraga manapun ataupun lagi nge-gym pun tiba-tiba memang ada yang tiba-tiba jatuh karena anfal karena jantung. Betul. Begitu ya, banyak ya. Betul, jadi Mbak. nggak hanya di olahraga lari. Iya. Kalau menurut aku sih harus lihat dari kondisi kita masing-masing, harus tahu badan kita seperti apa, latihannya juga harus proper, sesuai juga badan kita, harus tahu istirahat cukup gitu. Jangan dipaksa begitu. Walaupun nggak olahraga pun, kalau memang kondisi kita lagi capek atau apa, memaksakan diri, menurut saya juga bisa anfal jantung gitu. Iya, Jadi iya. mau olahraga apapun, ya harus tahu kondisi kita, mengetahui badan kita, latihan yang cukup aja sesuai dengan kondisi badan kita. Berarti gitu. kunci utamanya adalah jangan dipaksa ya. Iya. Kalau Jangan kita lagi nggak dipaksa. enak badan, maksain diri gitu kan untuk capai target, badan badan udah ngasih alert gitu kan, udah ngasih alert signal bahwa kita capek, tapi dipaksa jangan begitu. Oke. Iya. Coach Henry sendiri, menurut Coach Henry, bagaimana sih cara mengantisipasi penyakit jantung ini, Coach? Ya, jadi kalau kita bicara penyakit jantung sebetulnya bukan pelari aja lah ya, karena Betul, jantung betul. ini kan sebetulnya efek akumulasi dari gaya hidup ya. Jadi memang balik lagi kalau sebagai pelari banyak yang meninggal karena berlari atau apa segala macam. Mungkin yang pertama adalah kurangnya mengenal tubuhnya masing-masing. Jadi setiap pelari ini mempunyai metabolisme yang berbeda-beda, mempunyai gender yang berbeda, tingkat umur yang berbeda-beda, gaya hidup yang berbeda-beda.
Jadi kita nggak bisa memukul rata semua, satu pola, satu bisa berlaku buat semua orang. Namun secara garis besar ya, kalau kita bicara sebagai pelari, saya selalu kalau melatih orang itu selalu menanamkan ada 3 pilar yang harus saya bangun kepada mereka. Yang pertama adalah pilar pola makan yang sehat. Ya. Pola makan ya. Betul. Sebagai pelari ya, kenapa saya mempunyai prestasi internasional di umur saya sekarang, udah senior nih kalau bisa dibilang, tapi saya bisa Boston Qualifier, salah satu pelari Indonesia. Kenapa? Karena saya mendisiplin diri saya dengan pola makan yang sehat, gitu loh. Nah, pola makan yang sehat tentunya bukan diet, tapi mencukupi kepenuhan nutrisi yang sehat dan seimbang antara makronutrisi dengan mikronutrisi. Nah, ini pemahaman ini orang kita tuh sangat minim sekali. Kemudian hindari makanan-makanan yang diolah dengan digoreng, santan berlebih, panas yang berlebih, ya. Nah kan, ya itu harus diedukasi karena ini biang kerok jantung, ya. Biang keroknya ya. Iya. Betul. Saya mau bilang ini, makanya jantung itu pemicunya adalah kolesterol yang tinggi. Nah, kolesterol yang tinggi itu salah satunya penyumbangnya adalah makanan-makanan bersantan yang dipanaskan berlebih, ya. Yang masih doyan-doyan, sorry ini rumah makan Padang atau apa segala macam. Nah, itu teman-temannya penyakit jantung tuh. Sekali-sekali boleh lah ya. Sekali-kali boleh. Sesekali boleh. Cuman masalahnya orang kita tuh sesekalinya ya Senin sekali, Rabu sekali, Kamis sekali, Jumat sekali. Jadi tiap hari sekali. Iya. Nah, ini hal yang menarik sebenarnya, Coach. Saya tadi sebetulnya mau nanya tentang pola makan, Coach. Coach Henry sendiri boleh dibisikin, Coach? Berapa umurnya, Coach? Saya 51 ya. Wow, 51. Wah, berat jauh sekali sama saya. Berarti orang tua, Coach. Orang tua saya umurnya segitu. Tapi masih sehat loh. Beliau nih qualifier Boston tuh lari cepat. Lari Termasuk cepat. kategorinya lari untuk maraton, kategorinya tuh larinya cepat. Beliau tuh pace-nya lumayan pace-nya 3. Wow. Oh, saya masih jauh. Coach jangan ikut gelaran virtualan ya. Pasti juara. Iya. Iya. Nah, Coach Henry, tentang Coach Henry yang umurnya 51 ini dan sudah sangat menjaga pola makan yang luar biasa. Boleh nggak sih, Coach, kasih arahan sedikit ke kita tentang pola makan sehat itu bagaimana, Coach? Yang menghindari gorengan, menghindari warung makan Padang, terus menghindari steak misalnya. Tapi kan kita juga butuh energi, Coach. Untuk lari itu kan butuh energi, butuh gizi yang berimbang dan segala macam. Nah, boleh disampaikan, Coach. Itu gizi berimbang itu yang mungkin bisa menjadi energi itu apa, Coach? Ya, jadi sebagai pelari maraton ya, jadi yang passionate di lari ya, frekuensi makan kita harus perhatikan. Jadi saya selalu menyarankan makan itu sebagai pelari frekuensi makannya harus 5 kali. Ya. 5 kali? Oh iya. Iya. Kita nggak boleh lapar, kita nggak boleh kelaparan. Jadi frekuensi makan kita harus 5 kali. Yang pertama kita sarapan. Nah, di sarapan ini 50% dari lingkar piring kita itu harus terdiri dari buah-buahan kalau pagi. Ya, jadi buah-buahan yang warnanya terang kalau bisa, yang mengandung antioksidan tinggi, warna terang. Nah, 25% dari lingkar piring kita itu harus ada karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu jangan lontong sayur, jangan nasi uduk, jangan. Iya, itu favorit pagi-pagi. Oke, lanjut, Coach. Nah, 25%-nya itu terdiri dari karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks yang disarankan sama sebagai seorang pelari adalah mungkin bisa ubi ya di sana, bisa jagung direbus gitu ya, bisa pokoknya karbohidrat kompleks lah, talas, singkong atau apa segala macam ya. Kemudian 25%-nya lagi itu harus terdiri dari protein. Nah, protein saya sarankan telur rebus 2 gitu. Telur rebus 2.
Yes. Oke. Full telurnya setengah matang boleh, full rebus juga nggak ada Nah, masalah. itu jam berapa, Coach? Tadi kan sarapan nih ya. Sarapan buat Pagi, Pagi. jadi maksimal itu di jam 7. jam 7. Ya, jam 7 Oke. setengah 8. Ya. Oke. Makanya kalau pelari maraton latihannya itu sebenarnya di pagi hari. Iya. Ya. Jadi Oke. jam 5 itu harus udah berlatih karena udara masih oke, heart rate-nya masih rendah, udara pagi itu jadi jantung Seger kita ya. berlarinya enak, segar, udaranya juga bagus gitu loh. Nah, itu yang dimakan di paginya. Kemudian nanti jam 10 harus snack lagi, snack Iya. 1. Ya. Wow. Snack Jadi- 1 tuh apa, Coach? Ya, snack 1 itu kita harus mengkonsumsi buah-buahan. Ya, bisa Hmm. apel 1, pisang 1, ya, bukan 1 sisir, 1 biji. Tahu aja, Coach. Yang 1 sisir. Iya, satu biji gitu ya, pisang atau buah apel ya, Ya. pokoknya jam 10 itu ya. Tujuannya apa? Supaya gula darah kita bisa tetap stabil. Oke. Ya, karena dari pagi kita latihan terus makan, sarapan, nanti 2 jam atau 2,5 jam berikutnya gula darah kita tuh pasti turun. Nah, ini untuk menghindari gula darah kita turun, perform kita tetap maksimal, kita harus makan snack yang pertama ya. Nah, itu di jam 10. Nah, kemudian nanti jam 12 atau jam 1, 12 sampai jam 1 itu kita lunch, makan siang. Oke. Nah, di makan siang ini porsinya 25% dari lingkar piring kita protein, ya, baik nabati maupun hewani dikombinasikan aja, ya. 25%-nya adalah karbohidrat kompleks, ya. Saya menyarankan nasi merah, itu lebih bagus, Oke, ya. Nasi merah kayak atau mau nasi hitam atau apa, tapi hindari nasi putih ini, ya. Hindari ya, pokoknya hindari banget ya. Yes, dihindari karena kita memerlukan karbohidrat kompleks di mana indeks glisemiknya itu yang sangat baik ya. Jadi nasi putih itu gulanya terlalu banyak. Memang sebagai pelari kita butuh gula ya. Tapi gula dari nasi itu tidak baik. Jadi dari karbohidrat kompleks itu kita perlu banyak mineral dan vitamin yang lainnya gitu loh. Serat ya. Nah, dari karbohidrat kompleks, nasi merah kah atau nasi hitam itu sangat baik sekali buat pelari untuk cadangan glikogen kita juga gitu ya. Kemudian 50% dari lingkar piringnya itu sayur-sayuran. Jadi formula dimakan siang 25% karbohidrat kompleks, 25% protein, 50%-nya sayur-sayuran ya. Siap, Coach. Oke, kemudian snack yang kedua itu nanti di jam 4. Jam 4 sore. Jam 4 sore. Oke. Jam 4 sore harus makan. Nah, makannya apa? Ya, kue-kuean dari singkong mungkin ya, bisa getuk-getuk mungkin, bisa pisang rebus mungkin, bisa ubi atau apa, kacang atau apa segala macam. Nah, porsi snacknya lebih banyak dari yang di jam 10 ya. Jadi di snack sore ini kita boleh makan kue atau apa segala macam, tapi tolong yang dari karbohidrat kompleks, jangan dari tepung-tepungan gitu loh. Itu jam 4 itu sebelum lari atau setelah lari kedua atau ketiga, Coach? Kalau mau lari ada latihan di sore harinya boleh sih, sebelum ya, sebaiknya sebelum. Oh, sebaiknya sebelum. Yes, ya. Jadi usahakan makan seperti itu minimal 1 jam sebelum kita lari. Ya, jadi kalau misalnya jam 4 kita makan, ya latihannya jam 5 nanti larinya atau setengah 5 lah. Jadi kurang lebih 45 menit lah. Jadi jangan makannya terus langsung lari, jangan. Karena semua makanan itu perlu dicerna, proses pencernaan di dalam tubuh ini kan agak cukup 30 menitan lah. Makanya saya menyarankan karbohidrat kompleks yang dikonsumsi gitu loh ya. Jadi itu mungkin yang snack yang kedua. Kemudian yang terakhir adalah dinner ya, makan malam. Iya. Nah, makan malamnya kita di jam 7 ya. Kalau bisa di jam 7 paling maksimal. Nah, itu terdiri dari 25% karbohidrat kompleks, 25% protein, 25% sayur-sayuran ya. Porsinya lebih sedikit. Porsinya lebih sedikit malam. Oke.
karena kita nanti tidur. Kalau porsinya makan malamnya banyak, nanti perut kita makin ke depan, nanti nggak baik juga buat pelari. Iya. Itu mungkin tipsnya untuk nutrisi dari saya. Mantap coach, luar biasa, dan ini bisa dieksekusi ya, bisa dipraktekkan langsung ya sama teman-teman sobat Gelora TV. Dan ini tips luar biasa loh. Mulai dari awal detail kita bangun pagi sampai malam tidur semuanya lengkap sama Coach Hendry ya. Thank you so much Coach buat tipsnya Coach. Oke, Sobat Gelora, kita balik lagi nanti setelah iklan berikut ini. Gelora menuju arah baru Indonesia. 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 Oke, balik lagi di Gelora TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Pokoknya sobat-sobat Gelora, ini tema menarik banget karena kita mengatur mengenai pola hidup sehat. Kita nggak cuma ngomong mengenai Six Marathon, dan kita nggak cuma ngomong masalah lari aja, tapi juga diberikan tips-tips yang bagus dari Coach Hendry dan Mbak Mala. Nah, sekarang saya mau langsung tentang Six Marathon ini, Chicago Marathon sama Boston Marathon. Nah, Mbak Mala, apa aja nih Mbak yang udah dipersiapkan untuk tanggal 10 Oktober Mbak? Iya. Ya, gimana Mbak? Jadi persiapannya untuk saya sendiri Chicago Marathon itu terakhir-terakhir sekarang adalah mental. Mental? Ya mental, ya kan, mental ya, seluruhnya adalah mental. Yap. Awal-awal pandemi latihan tuh agak susah ya gitu loh. Jadi saya coba latihan di daerah rumah aja, lari-lari daerah rumah, ngikutin program. Kita ada program pastinya untuk menuju sana gitu kan. Program itu macam-macam, ada ABC drills buat performance cara saya lari atau interval, kurang lebih itu teknik-tekniknya untuk selama persiapan. Jadi pas tahun kedua pandemi ini udah mulai agak kebuka kan, bisa lari di luar komplek itu lumayan, jadi bisa apa namanya, untuk maratonnya kan kita perlu long run gitu. Kadang saya juga bosan kalau lari di mana, di komplek tuh saya bosan. Jadi saya kadang cari apa namanya, tempat lari selain di daerah rumah gitu. Jadi kayak sekitaran GBK atau Sudirman, daerah SCBD, situ kan lumayan treknya agak jauh ya kalau saya perlu long run gitu. Makanya saya suka ngelihat apa namanya, Bang Henry di GBK. Cuma kalau mau negur dia lagi latihan nggak enak, lagi lari kan kalau lari. Bang, tunggu lari dulu. Nah, soalnya kalau Bang Henry larinya cepat gitu kan. Nggak enak juga ketinggalan. Selain itu juga memang apalagi lagi pandemi begini kan, imun juga harus dijaga begitu. Prokes, makan juga seperti kayak Bang Henry bilang, ya memang kita harus ikutin aturan makan seperti itu kurang lebih gitu. Cuman kalau saya kayaknya kadang juga gitu, nggak terlalu strict, kadang ada cheat-cheatnya juga sih gitu loh. Jadi biasanya saya kalau siang itu makan siang saya protein saya lebih banyak begitu. Kombinasinya proteinnya lebih banyak. Jadi kurang lebih begitu persiapan saya. Insya Allah apa namanya, untuk 10 Oktober nanti. Dan sekarang adalah mental sih. Mental. Terus apa aja Mbak yang perlu dibawa buat di maraton ini di sana, di Chicago Marathon? Apalagi kan cuacanya kemungkinan lagi cuacanya dingin ya. Apalagi kalau kita udah mulai menuju dingin gitu. Jadi saya akan persiapan bawa kayak jaket gitu untuk lari, terus persiapan ada nutrisi makanan gel buat selama lari, bawa apa namanya, minum saya 2 botol kalau saya biasanya begitu. Sama bawa salt stick, saya bawa salt stick. Oke, ini kan sebetulnya bukan pertama kali Mbak Mala lari di luar negeri ya. Sebelumnya di Berlin. Iya. Nah, jeda dari Berlin sampai Chicago ini kan lumayan panjang. Karena awalnya Mbak Mala mau Chicago tuh tahun lalu ya. Iya, semuanya tahun lalu seharusnya. Nah, dari itu semua perlu adaptasi atau hal-hal yang karena cuaca kita kan cuaca bagus ya sebenarnya ya. Di Indonesia itu kan tropis. Jadi cuacanya enak banget dipakai buat lari. Nah, kalau di luar kan
kadang Iya, kita ya. nggak bisa tentu, ya nggak bisa nentu bahwa oh ini lagi dingin, lagi panas, panas banget, lagi dingin, akhirnya dingin banget ya. Itu Mbak Mala bagaimana mengantisipasi hal-hal itu, Mbak? Ya mental lagi, Mental mental lagi. lagi ya. Karena waktu lagi di Berlin tuh juga 2 tahun lalu tuh agak apa namanya, nggak nyangka juga dari start sampai finish tuh kita hujan gitu. Ah, Cuacanya oke. dingin. Iya. Jadi tuh kan kalau hujan itu berat, sepatu berat. Mhm. Kalau nggak mental kita nggak dikuatin, saya Iya. bisa Suka down. dukanya gimana, Mbak? Ya suka dukanya ya kalau udah kayak begitu dikuatin aja. Udah kalau kilometer 30 zikir aja, baik zikir, udah baik zikir. Kayak gitu. Oh, mantap Kurang lebih ya. sih saya yang penting emang harus mental. Jadi mentalnya adalah ngadepin nanti di Chicago mengenai beberapa hal seperti itu kayak cuaca. Mudah-mudahan ya nggak hujan atau apa seperti itu. Gitu Mas Oke, Denny. siap. Coach Hendry. Ya, Iya, kalau menurut Coach Hendry, sedikit tentang persiapan Coach Hendry, terus suka duka dan bagaimana cara mengatur ritmenya, seperti apa yang tadi saya sampaikan ya Coach, bahwa ah, ini semua beda dengan iklim yang ada di Amerika. Nah, menurut Coach ini bagaimana cara mengantisipasinya nih Coach? ya, jadi memang kalau kita di negara tropis, memang kan cenderung lebih panas ya, kelembabannya lain atau apa segala macam gitu. Tapi dari pengalaman saya pernah juga di beberapa negara lain ikut maraton. Itu merupakan satu keuntungan buat kita. Jadi kalau kita biasa berlatih di negara tropis dengan tingkat volume dan intensitas latihan yang sangat tinggi seperti ini karena cuaca, begitu kita race di negara dingin, itu sebetulnya kita enak, perform kita lebih enak, ya. Nah, saya pernah kemarin tahun 2019 di Gold Coast Marathon, ya. Di situ saya menjadi pelari Indonesia pertama yang menyentuh garis finish dari 267 pelari Indonesia. Wow, Saya luar menjadi biasa. pelari pertama yang finish secara umum, ya. Iya. Nah, di situ tuh dari start itu udah hujan. Kita tuh udah hujan. Oh, gitu. Di garis start udah hujan. Kalau hujan tuh lumayan. Ngeri Ya. banget Coach. Betul. Kalau Ya, hujan ya itu- coach ya. Ya. Nah, balik lagi memang mental ini penting sekali. Jadi kalau hujan kan semua pelari juga kena hujan. Saya punya prinsipnya begitu ya. Iya. Kalau kedinginan semua pelari pasti kedinginan gitu. Karena saya di pen A tuh. Jadi kita dengan pelari-pelari elit di depan gitu, pen A gitu. Nah, mereka melakukan hal-hal yang menarik kalau menurut saya. Jadi pelari-pelari profesional itu mereka punya cara mereka tersendiri. Saya pelajari. Ada beberapa dari mereka di garis start itu dia ngomong sendiri. Oh, I'm good, I'm okay. Jadi mereka memotivasi self-talk, ya. self-talk, meyakinkan dirinya bahwa dia pasti bisa. Oke. I can do that, I'm stronger than before. Itu di sekitar saya tuh pelari-pelari elit gitu loh, karena saya di pen A gitu. Jadi dari situ saya mempelajari, oh mereka tuh memotivasi dirinya. Jadi kalau kita bicara persiapan mental, ya kita harus tahu breakdown-nya buat kita tuh seperti apa. Untuk mental kita tuh bisa terus semakin siap untuk pertandingan. Nah, dari situ itu saya rekam terus. Dan akhirnya sekarang nih di dalam masa tapering sekarang ini, saya pergunakan itu, saya ingat itu bule-bule yang di Gold Coast itu ya, pelari-pelari Kenya yang di Gold Coast itu. Saya ingat mereka tuh mempergunakan mulutnya ngomongin gitu tentang akan yang dilakukan gitu loh. Finish strong Henry, finish strong Boston, kita taklukkan, aku taklukkan Boston. Jadi saya kayak orang gila gitu. Sekarang ini lebih banyak memotivasi diri, self-talk. Jadi ini semacam afirmasi ke otak saya gitu loh. Keren Coach. Ya. Mantap. Karena maraton ini bukan hal yang gampang gitu loh. Iya. Salah strategi ya bisa kacau gitu loh ya. Benar. Tapi kalau strategi kita tepat, persiapan mental kita tepat, itu kita majunya gagah ke garis start gitu, siap gitu loh. Keyakinan ini penting sekali. Makanya mental kita ini ya, dari situ saya banyak belajar dari pelari-pelari elit itu, mereka ternyata punya faktor non teknis.
Kalau secara teknis mungkin latihannya mereka kurang lebih sama lah. Ada tempo run, ada interval, ada long run, ada fartlek, ada strength training. Mereka hampir sama. Tapi yang membuat berbeda satu dengan yang lain adalah persiapan mentalnya. Nah, satu hal yang saya pelajari memang persiapan mental ini sangat penting, sangat-sangat penting sekali. Jadi perlu meyakinkan diri kita, memboost diri kita bahwa kita pasti bisa, bahwa kita lebih kuat dari yang sebelumnya, kita taklukkan maraton dengan maksimal. Itu mungkin. Wow, luar biasa, Sama-sama kita. Itu juga salah satu closing statement yang keren banget ya. Saya bukan pelari, tapi kok saya jadi gairah semangat buat ikut lari ya. Ikut lari ya. Wah, keren Coach Henry, keren banget. Mantap. Oke. Ya, Sobat Gelora, kita melihat bahwa udah banyak banget tips yang kita Coach Henry sama Mbak Mala berikan, dan saya dengernya merinding beneran. Ternyata lari itu bukan sekedar cuma berlari. Nggak seperti misalnya main bola yang punya satu tim bagi sana sini dan bermain goalsnya bareng-bareng. Tapi lari ini sendiri ternyata memotivasi diri sendiri dengan cuaca yang berbeda, dengan iklim tropis yang ada di Indonesia dan yang ada di luar. Itu luar biasa banget. Oke, yang terakhir adalah Gelora TV dan Partai Gelora sendiri itu akan mengadakan event kegiatan di tanggal 28 Oktober, di mana tahun lalu kita udah pernah sempat laksanakan ya, Mbak. Yaitu Gelora Virtual Run, Walk and Ride ya. Jadi ada 3 kategori, Run, Walk and Ride. Mungkin saya ikutnya walk ya. Ya, pelan-pelan dulu baru run gitu kan. Atau ride. Sepeda nggak ada. Ada lah. Di gantian sama anak. Oh iya, drill nanti. Ya, nah, Sobat Gelora jangan lupa nanti ikutan di kegiatan Gelora Virtual Run, Walk and Ride ini di tanggal 28 Oktober. Pokoknya terus saja, nantikan dulu pendaftarannya, linknya di mana, dan yang pasti ini nggak pernah berbayar. Ya Mbak, ini selalu gratis ya, free buat teman-teman Sobat Gelora yang hobinya berlari, yang hobinya pokoknya bersepeda, yang hobinya jalan, karena nanti kita akan rame-rame menyaksikan dan mengikuti lomba itu. Buat kamu yang sudah menjadi anggota, bisa mengajak teman atau kamu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia melalui program Member Get Member. Dan kamu bisa kumpulkan poinnya. Setiap bulannya, untuk top 10 recruiter akan ada reward. Tunggu apa lagi? Yuk ajak teman atau rekanmu bergabung bersama Partai Gelora Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi 5 besar dunia. Bulatkan tekad Gelora dijual. Oke Sobat Gelora TV, tadi kita sudah membicarakan tentang tips dan triknya juga tentang six marathon, olahraga sehat, lari, dan pola makan, juga pola hidup yang sehat. Nah sekarang tadi kita sudah sampaikan juga tentang event kita mengenai Gelora Virtual Run, Walk and Ride. Oke Mbak Mala, silakan Mbak, gimana nih Mbak buat caranya supaya nanti biar bisa ikutan, terus biar bisa sehat juga, sama boleh kasih tips and triknya juga Mbak, closing statement dari Mbak Mala. Oke. Ya buat teman-teman di luar sana, buat sahabat Gelora dan siapapun di luar sana berada yang mendengar ini, yuk ikutan nanti Gelora Virtual Run, Walk and Ride, yaitu dimana di masa saat-saat seperti ini untuk naikin imun, dapetin hormon endorfin kita, bagus kan tuh buat imun. Ikutin acara kita karena bisa dilakukan di mana aja, di rumah ataupun di tempat
tempat kerja, sambil jalan kaki itu bisa seperti itu. Dan jangan lupa itu ada banyak hadiah dari Gelora, dan juga pemenangnya juga nggak hanya yang tercepat, juga ada pemenang-pemenang yang nomor urutan sekian nanti kita buat. Jadi memang buat termotivasi yang tadinya nggak pengen olahraga, yuk udah mulai kita coba dari yang acara kita akan buat ya. Ditunggu semuanya. Thank you Mbak Mala. Oke, Coach Henry. Coach Henry masih di sini, Coach. Ya, masih bareng kita ya, Coach. Nah, Coach Henry, sebenarnya nanti Gelora ini mau buat event, Coach. Namanya Gelora Virtual Run, Walk and Ride, Coach. Dan itu insya Allah kita akan adain di tanggal 28 Oktober. Bertepatan dengan HUT-nya Gelora, Coach. Nah, boleh Coach kasih tips and tricks, juga closing statement dari Coach Henry, bagaimana sih caranya supaya kita bisa nanti pada saat ikutan bisa optimal, karena lumayan Coach, 28 kilo ya. Tapi kan diselesaiinnya. Tapi selesainya paralel Coach, nggak langsung. Kalau Coach Henry mungkin bisa langsung, tapi kalau kita nggak bisa Coach. 1 bulan Coach buat selesainya. Pelan-pelan. Oke Coach, monggo Coach. Ya, jadi buat para sahabat Gelora semuanya dan kita yang menyaksikan acara ini, satu hal yang saya mau bagikan bagi kita semuanya sebagai closing statement, kita nggak tahu pandemi ini akan berakhir kapan, kita nggak tahu. Jadi selama masa pandemi ini, saya mau mengajak kita semua untuk tetap terus kita bisa mengaktifasi kegiatan-kegiatan olahraga, karena ini salah satu unsur untuk membangun imun kita tetap terjaga selain pola-pola yang lainnya lagi. Jadi dengan berolahraga kita bisa meningkatkan imun tubuh kita, dengan berolahraga kita juga bisa membangun jaringan teman-teman kita, ya. Dengan olahraga juga kita bisa melakukan aktivitas sosial atau apapun juga. Jadi dengan adanya virtual run, ride, dan walk dari Partai Gelora ini, saya berharap animo masyarakat dengan berolahraga lari, bersepeda, maupun jalan ini semakin meningkat. Saya berharap akan banyak lebih lagi virtual run yang dilakukan. Saya sangat mendukung sekali untuk virtual run dari Gelora ini, Partai Gelora ini. Jadi saya berharap ini bisa dilakukan, diikuti oleh sebanyak mungkin masyarakat di luar sana, dan tetap jaga prokes, jaga jarak, jangan berkerumun, dan tetap menjaga prokes kesehatan. Gitu mungkin kalau dari saya. Siap, thank you Coach Henry, mantap, luar biasa. Nanti kita tunggu ya, Coach Henry juga ikutan ya Coach. Juara pemenang. Wah, tapi kita deg-degan Coach. Kalau saya sih mungkin nggak ikut larinya Coach, ikut jalannya. Jadi Coach Henry juga nanti ditunggu daftarnya ya Coach. Siap, makasih banyak Coach buat masukannya, sehat-sehat selalu. Sampai di Boston Marathon, sehat selalu ya Coach. Dan terus jaga kesehatan, jaga juga fisiknya Coach. Semangat ya Bang. Semangat Coach. Luar biasa. Sama-sama Chicago Marathonnya juga. Doain lancar, sama-sama sukses lancar ya Bang ya. Bismillah ya. Siap, nanti kita ketemu offline, ngasih tips-tips lagi ya Coach. Siap, mantap. Oke Sobat Gelora, mungkin itu aja perjumpaan kita pada hari ini 25 September. Untuk pesan juga buat Sobat Gelora, teruslah berolahraga, terus jaga kesehatan. Ya, mau itu lari, mau itu jalan, mau itu sepedaan dan segala macam, bisa terus kita jalanin ya, Mbak. Iya. Ya. Benar. Nah, mungkin itu kita dari bidang Gahora, gaya hidup, hobi dan olahraga, pamit undur diri di programnya Dr. Go. Jangan lupa sekali lagi subscribe Gelora TV. Gelora TV ya, subscribe ya. Juga like, juga komen, kasih komentar yang bagus, dan kasih komen juga mungkin kita mau ngadain talkshow apa lagi ya yang buat Sobat Gelora, yang menarik buat Sobat Gelora di Gahora ini. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya @Partai Gelora ID.
Saya undur diri. Terima kasih banyak. Denny Riyadi Alam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Gahora. Dah.